just want more of you, God, more of you, God. I just want more, I just want more of you, God, more of you. I pour out all I have and lay down all I
Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua ini oleh karena kasih karunia-Mu, karena penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus lewat hamba-Mu ini, urapi hamba-Mu, pakai setiap firman yang kami sampaikan, hamba-Mu sampaikan ini menjadi tepat sasarannya. Dan berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang siap katakan amin. Shalom saudara, apa kabar? Kami sudah lama gak bersua. Puji Tuhan hari ini gereja Rimper boleh beribadah di satu tempat. Terima kasih juga buat dukungan doa, buat saudara-saudara yang subscriber yang luar biasa. Saudara mengikuti perkembangan firman Tuhan di Rimper. Dan saya percaya sekalipun kita ibadah di gereja, kita tetap berusaha untuk streaming saudara ya, supaya saudara tetap mengikuti setiap firman yang disampaikan. Amin. Firman-Nya Tuhan hari ini adalah God empowers your life. Kalau saudara selidiki arti empowers itu di dalam dictionary, ya, apa sih empower ini? Karena bulan ini kita memasuki tema empower saudara ya. Dan artinya adalah memberikan kuasa atau otoritas kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi empower itu memberikan satu otoritas atau kuasa kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah saudara, seperti saya memberikan otoritas buat istri saya untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga. Saya memperlengkapi anak-anak saya supaya bisa sekolah lebih baik, lebih tinggi, dan supaya berhasil di dalam mencapai cita-citanya. Amin. Saya juga encourage teman-teman yang dalam sepelayanan kita untuk bisa memperlengkapi dengan firman Tuhan, memperlengkapi dengan seminar-seminar, supaya kita semua boleh maju dalam pelayanan itu. Nah, ini yang namanya empower saudara. Kalau kita perhatikan, apakah Bapak kita empowering kita, ya? Apakah Tuhan itu memperlengkapi kita? Yang saya catat hari ini ada 3 hal. Tapi kalau saudara bisa menemukan yang lebih banyak, itu puji Tuhan. Berarti saudara lebih mengerti lagi bahwa ternyata Tuhan itu memperlengkapi saudara dan saya dengan sesuatu yang dahsyat. Nah, salah satunya di Yohanes 3 ayat 16. Ya, Tuhan memperlengkapi kita dengan anaknya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Berarti saudara, Bapa kita memperlengkapi kita lewat anaknya. Nah, kalau kita percaya kepada anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita akan memperoleh hidup yang kekal. Bahkan Tuhan, kalau Yesus itu sudah memberikan contoh dalam kehidupan, ya, dalam kesaksian hidupnya. Suatu hari Yesus itu berjalan-jalan di dalam kota, lalu tiba-tiba ada seorang wanita yang menjama jubahnya. Saudara tahulah cerita ini pasti ya. Cerita tentang wanita yang pendarahan 12 tahun lamanya. Di Lukas 8 ayat 44 dikatakan demikian. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Bayangkan saudara, Yesus yang jalan saja, itu waktu dia dijama jubahnya oleh perempuan yang pendarahan 12 tahun. Saat itu juga pendarahannya berhenti. Wow, Tuhan yang dahsyat itu diberikan buat saudara dan saya. God empowers us with His Son. Bayangkan kalau Yesus itu ada di dalam kehidupan kita. Saat saudara berjalan, dimanapun saudara berada, di tempat sekolah saudara, di tempat pekerjaan saudara, di mana saja, di mal-mal bahkan, waktu saudara dan saya lewat,
orang-orang sekitar kita, apakah merasakan hadirat Tuhan? Ini pertanyaannya buat kita, saudara. Kalau saudara sudah mempergunakan atau memperlengkapi hidupmu dengan Tuhan Yesus di dalam kehidupanmu, apakah saat engkau berada di satu tempat, sudahkah hadirat atmosfer kerajaan Allah itu dirasakan oleh sekitarmu? Saudara, ini empowering ini sungguh luar biasa. Kalau kita kita kenakan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari, Yesus saja waktu jalan ada yang menjamah, itu orang sudah sembuh. Dan kenyataan sekarang banyak anak-anak Tuhan malah, ya, jalan di sekelilingnya malah di ini saudara, dilihat, wah ini anak Tuhan. Bahkan saya lihat kemarin ada anak Tuhan yang suka mencuri, saudara. Ya, bayangkan kalau Yesus ada di dalam dirimu, saudara akan tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Saudara akan menjadi representatif kerajaan Allah. Ya, perwakilan kerajaan Allah ada di dalam kehidupanmu. Saudara, pertama, Bapa memperlengkapi kita, empowering you and me with His Son. Yang kedua adalah di Ibrani 4 ayat 12, saudara. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Wah, saudara, kalau saudara lihat ini, kalau kita perang, kita pasti diperlengkapi dengan senjata, saudara. Di sini dikatakan firman Allah itu adalah seperti pedang, ya. Nah, kalau kita diperlengkapi yang kedua dengan Tuhan kita, yaitu dengan firman-Nya, saudara dan saya harus menggunakan pedang ini, membawanya kemana-mana. Karena apa, saudara? Ini adalah senjata kita untuk kita berperang setiap saat, saudara. Ya, saudara ingat gak waktu Tuhan dibawa kepada pasir, iblis menanya sama dia, ya, iblisnya bertanya sama Tuhan, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Tapi Tuhan bilang, ada tertulis. Itu tepatnya di Lukas 4 ayat 3 sampai 12. Saudara baca Lukas 4 ayat 3 sampai 12. Itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus dibawa kepada padang gurun dan dicobai oleh iblis. Dikatakan setiap cobaan datang, Tuhan itu mengatakan ada tertulis. Ada tertulis, artinya apa, saudara? Saat saudara membaca firman Tuhan di dalam kehidupan saudara setiap hari, saat tantangan itu datang di dalam kehidupanmu, engkau bisa memperkatakan firman itu. Ada tertulis, ya. Saya mungkin pernah saksi, saya kehabisan uang, saudara, sebelum saya menikah. Saya nggak ada uang sama sekali. Tetapi saat saya berdoa, Tuhan itu ingatkan saya firman-Nya, jangan kamu takut dan khawatir, burung di udara aku pelihara. Saat saya membaca firman itu, ada di dalam pikiran saya deklarasikan, saudara. Saya perkatakan firman, Tuhan benar, burung di udara engkau pelihara, masa aku nggak dipelihara? Saat saya deklarasikan itu, ada satu kekuatan yang luar biasa. Tapi saudara, di ayat 12 tadi dikatakan gini, di Lukas 4 ayat 10, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Yang mengatakan sebab ada tertulis ini, ya, saat itu iblis yang mengatakannya, saudara. Setelah Tuhan ngomong ada tertulis, rupanya iblis ini jengkel, saudara, ya. Dikatakan gini, ya, ayat 9, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, ini ayatnya yang 9, ya, saudara, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman-Nya, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, kalau Tuhan tadi yang mengatakan ada tertulis, sekarang iblis juga copy paste, saudara. Ya, rupanya banyak anak Tuhan juga yang sering hafal dengan ayat firman Tuhan. Oh, luar biasa, dari Kejadian sampai Wahyu, saudara hafal tentang firman. Tapi apakah saudara mempraktekkan firman itu? Seperti iblis ini, saudara, dia hafal sekali.
dengan ayat-ayat ini, saudara. Dia tahu ada tertulis mengenai engkau bahwa engkau adalah anak Allah. Iblis mengerti bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia katakan ada tertulis, berarti iblis ini juga baca firman rupanya, saudara ya. Dia hafal ayat di mana ada tertulis tentang Yesus itu. Tetapi pertanyaannya, apakah dia menghidupi ayat firman yang dia baca itu? Saudara, banyak anak-anak Tuhan dikatakan anak Tuhan, Kristen, hafal dengan Alkitab, tetapi kehidupannya tidak bisa menjadi contoh. Karena apa? Dia cuma hafal dengan ayat-ayat firman. Dia tidak menghidupi firman itu. Mari saudara, Tuhan memperlengkapi saudara dan saya dengan firman-Nya. Yang kedua ini dengan firman-Nya. Mari kita hidupi, supaya seperti Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Daud mengatakan demikian karena apa? Dia sudah merasakan bahwa firman Tuhan itu pelita. Jadikan firman itu sesuatu yang menerangi dalam kehidupan saudara dan saya. Sesuatu yang menuntun setiap hari. Dikatakan pelita bagi dikatakan apa saudara? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga step by step saudara hidup di dalam firman Tuhan. Saudara, kalau kita gunakan empowering dari Tuhan tentang firman Tuhan ini, saudara dan saya tidak akan terpelecok. Saudara dan saya tidak akan jatuh di dalam perangkap iblis. Karena apa? Kaki kita di dalam terangnya, tuntunan firman-Nya dari hari kepada hari yang lainnya. Maka itu saudara jangan takut. Yang ketiga, apa yang di-empowering Tuhan buat saudara dan saya? Di Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Roh Kudus itu membantu kita, saudara. Ya, Tuhan tahu kelemahan saudara dan saya. Kalau saudara dan saya disuruh memberitakan firman Tuhan langsung, tanpa di-empowering sama Tuhan, tanpa diperlengkapi sama Tuhan, tanpa dilengkapi dengan senjata Allah, saudara dan saya pasti gugur dalam peperangan nanti. Tapi Tuhan tahu, Tuhan mengerti kedagingan kita, Tuhan tahu kelemahan kita. Oleh karena itu Tuhan memberikan satu lagi, yaitu Roh Kudus-Nya. Sudah jelas dikatakan di Kisah Rasul 1 ayat 8. Tunggu, jangan kamu pergi kemana-mana. Tunggu di sini dulu, sampai aku empowering kamu dengan Roh Kudusku. Baru kamu boleh jalan. Baik saudara, apa yang saudara terima dari Tuhan, empowering saudara dari Tuhan. Pertama apa? Anaknya. Yang kedua apa? Firman-Nya. Yang ketiga apa? Roh Kudus-Nya. Saudara, 3 perlengkapan ini saudara harus gunakan senantiasa. Sehingga Paulus katakan di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wow, Paulus katakan, Tuhan, kalau aku kenakan semua perlengkapan ini, aku akan menghadapi tantangan bentuk apapun, saudara. Termasuk COVID sekarang ini. Saudara, COVID ini semakin merajalela. Tidak membuat kita semakin senang dengarnya. Betul nggak, saudara? Semakin menambah korban, menambah banyak. Tapi di lockdown 2 kali juga di beberapa tempat. Saudara, Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, kalau kita menggunakan empowering yang dari Tuhan, Bapa kita, yaitu anaknya, firman-Nya, dan Roh Kudus-Nya, kita akan menghadapi apapun. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Nggak ada, saudara. Ya, seberapa jauh kita mengerti tentang empower yang Tuhan berikan kepada kita ini. Kita sadar, kita sudah melakukannya apa belum, saudara. Di Matius 10 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Apa sih tujuannya Tuhan empowering kita ini? Kenapa Tuhan memberikan kita anaknya, firman-Nya yang hidup, bahkan Roh Kudus-Nya? Kenapa mereka, Bapa itu memperlengkapi kita semuanya? Di Matius 10 ayat 7 dan 8 dikatakan, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Mari saudara, kita bergerak. Jangan saudara mengerti firman Tuhan, namun tidak melakukan apa-apa. Ya, bukan gak boleh saudara minta doa, tapi belajarlah
memperkatakan firman Tuhan, menggunakan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita. Praktekkan, saudara. Jadi anak-anak Tuhan itu harus militan. Saudara menerima firman itu, saudara baca, saudara gali, lalu saudara praktekkan, perkatakan firman itu. Karena apa? Kalau tidak dipraktekkan, saudara tidak akan merasakan betapa besarnya kuasa Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ya, contoh di persekutuan doa simple sekali. Dia contoh demikian. Telinganya ini ada satu gerebek-gerebek gitu, saudara ya. Gerebek-gerebek, lalu dia mencoba mempraktekkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, yang gerebek-gerebek di dalam telinga saya ini keluar. Dan saudara tahu, saat dia tidur, besok pagi itu ada satu butiran kayak padat gitu hitam dari telinganya itu keluar, saudara. Bayangkan, ini very simple, saudara. Sangat simple sekali kesaksian ini. Tetapi sungguh dahsyat saat saudara memperkatakan, saudara dan saya memperkatakan firman Tuhan. Firman itu sangat berkuasa, saudara, dikatakan. Bahkan seperti pedang bermata dua. Ya, saya percaya kalau saudara mempraktekkan ini, mencoba di dalam hidup saudara, praktekkan, tunjukkan bahwa Yesus ada di dalam hidupmu. Semua orang katakan engkau beda ya dengan orang-orang di sekitarmu. Mungkin teman kantor saudara akan melihat engkau beda ya dengan orang Kristen yang lainnya ya. Benar, saudara, ini akan tampak beda. Dan akhir-akhir zaman ini memang harus ada perbedaan, saudara. Mana yang ilalang, mana yang gandum, mana yang domba, mana yang kambing. Saudara, saat ini gunakanlah seluruh perlengkapan yang diberikan sama Tuhan, yaitu melalui Yesus Kristus, firman-Nya dan Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih buat empower yang Engkau berikan ya Tuhan, kepada kami semua, yaitu anak-anak-Mu yang luar biasa ini. Engkau sudah memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang lewat kitab Taurat dan kitab Injil masih kita boleh membacanya dengan bebas saat ini. Dan kita masih boleh menyaksikan kabar sukacita ini dengan bebas dan aman, Tuhan. Terima kasih buat Roh-Mu yang kudus dan sudah Kau hembuskan dalam diri kami masing-masing dan tinggal bersama kami. Sehingga melalui Roh-Mu yang kudus kami boleh merasakan jamahan-Mu, hadirat-Mu, kuasa-Mu melalui kami, umat-Mu yang Engkau sudah Kau pilih kami. Dan kami pun akan melakukan hal yang sama kepada sesama kami, supaya bumi ini penuh dengan kemuliaan-Mu, Tuhan. Kedatangan kerajaan surga yang sudah sangat dekat. Terima kasih Tuhan, Engkau perlengkapi kami terus, dan kami akan gunakan seluruh selengkap senjata rohani yang Kau berikan. Sekarang pulanglah dengan berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih karunia yang dari Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati dan katakan amin, amin. Tuhan memberkati saudara. God bless you.